Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya, Yeni Istiani, ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi kali ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama, mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, saya memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas untuk menuntun murid serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Yang ketiga, yaitu menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara beserta penerapannya di kelas maupun di sekolah. Kemudian selama mempelajari modul 1.2, momen yang saling menantang bagi saya yaitu pertama, melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, yaitu mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan calon guru penggerak. Jadi kita di sini sudah mulai menerapkan nilai kolaboratif. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sedangkan modul 1.2 berisi nilai seorang guru adalah berpihak pada murid, sedangkan peran dari seorang guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas maupun di sekolahnya. Tahap refleksi kedua yaitu perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa belum sempurna dan belum sesuai dengan tuntunan Ki Hajar Dewantara yang seharusnya menghamba pada anak. Kita selalu melihat keberhasilan pembelajaran dari nilai kognitif dari mereka tanpa memedulikan aspek-aspek pembelajaran lainnya, antara lain afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Menjadi seorang calon guru penggerak, saya merasa bersyukur dan bahagia karena mempunyai kesempatan untuk belajar modul ini. Sebagai pendidik, saya harus berbenah diri untuk menjadikan nilai dan peran saya lebih baik dari sebelumnya. Saya juga tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktekkan dan berbagi. Refleksi berikutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut, saya berpikir bahwa saya seorang guru yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif dengan ketercapaian ketuntasan tujuan pembelajaran. Saya juga tidak pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan. Saya juga tidak pernah berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Saya juga harus mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan juga menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi terakhir adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya harus bersifat among, menuntun siswa sesuai bakat dan minat agar mereka bisa mencapai cita-citanya. Yang kedua, yaitu harus lebih inovatif. Saya tertantang untuk menciptakan metode ataupun model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan tidak berhenti untuk berkarya. Yang ketiga adalah saya harus
reflektif. Saya akan berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri akan kekurangan dan kelebihan pada diri agar saya mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Yang keempat yaitu mandiri. Mandiri di mana saya dituntut untuk berinisiatif, untuk bergerak dan memiliki motivasi diri sebagai pengembangan dari keprofesian saya. Yang terakhir, yang kelima adalah kolaboratif, di mana di sini saya dituntut untuk bekerja sama dalam komunitas praktisi untuk pengembangan pendidikan dan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia Maju.